Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sweetno MPD selaku sebagai dosen pengampu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi perkembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disingkat dengan PKB. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Selvia Dina Nur Zahidah dengan NIM 2310 1211 2008. Saya Rahma Andriani dengan NIM 2310 1212 20004. Adapun rumusan masalah pada materi kami ini yaitu pertama, apa pengertian pengembangan diri? Yang kedua, bagaimana publikasi ilmiah dalam pengembangan profesional guru. Yang ketiga, apa saja karya inovatif untuk mewujudkan lingkungan dan pembelajaran yang menyenangkan? Yang keempat, bagaimana menganalisis penilaian kinerja guru. Yang kelima, bagaimana bentuk kerangka pengembangan karir guru? Habis dah. Kita akan membahas tentang arti pengembangan diri. Menurut Akdim 2006, pengembangan diri merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme seseorang sehingga mempunyai kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya dalam pembelajaran atau pelatihan, termasuk melaksanakan tugas-tugas tambahan yang penting untuk operasi sekolah. Profesionalisme merupakan sebuah kualitas atau mutu. Kata profesi adalah kemampuan seorang yang ahli dalam bidang yang dijabatnya, sedangkan makna dari profesionalisme yaitu bersifat profesi dan mempunyai keterampilan serta keahlian karena pendidikan dan latihan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disingkat dengan PKB merupakan pengembangan kompetensi guru yang dalam pelaksanaannya suatu program sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Proses pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme seluruh unsur guru dan pimpinan sekolah. Adapun di sini 4 strategi dalam pengembangan diri kompetensi seorang guru yaitu 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi profesional, 4. Kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang untuk membimbing siswa untuk belajar yang meliputi memahami siswa, merancangkan atau merencanakan dan melaksanakan suatu pembelajaran, menilai hasil belajar, dan mengembangkan siswa untuk mewujudkan potensi dirinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan manusia yang terwujud sebagai kepribadian yang berpondasi, kuat dan berwibawa, stabil, dewasa dan berakhlak mulia, mampu berperan sebagai teladan serta panutan bagi peserta didiknya. Sedangkan kompetensi mata pelajaran adalah kemampuan seorang untuk secara komprehensif dan mendalam terkait dengan pengelolaan bahan pelajaran sehingga dapat membimbing siswa untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir, kompetensi sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, guru, dosen, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitarnya. Profesionalisme ditunjukkan dengan 5 kinerja sebagai berikut. Pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang ideal. Kedua, meningkatkan dan mempertahankan citra profesi. Ketiga, keinginan untuk selalu mencari peluang, mengembangkan profesi yang dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan. Keempat, berusaha untuk kualitas dan aspirasi karir. Kelima, bangga dengan profesinya. Agar seorang guru bisa menjadi profesional, maka ada beberapa langkah-langkah dalam pengembangan dirinya sebagai berikut. 1. Menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 2. Pada tahap ini, sekolah membuat analisa dan perencanaan terkait dengan diklat apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru. 3. Menentukan tujuan pelatihan. 4. Tujuan ini bertujuan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan suatu pelatihan. 5. Program pelatihan. Materi selanjutnya yaitu publikasi ilmiah dalam pengembangan profesional guru.
Karya tulis ilmiah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Guru yang profesional diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan sebagai pembelajar berkualitas dalam tenaga pengajar pada satuan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peran guru sebagai pendidik harus profesional. Pentingnya peran guru menentukan keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu yang pertama, presentasi dalam forum ilmiah, meliputi ketika seorang guru atau kepala sekolah diminta untuk memberikan presentasi baik sebagai pemasaran atau pembahas pada pertemuan ilmiah tersebut. Dalam hal ini, guru harus membuat prasarana ilmiah yang berbentuk makalah, berisi tentang ringkasan laporan hasil penelitian, gagasan, ulasan, atau tinjauan ilmiah. Yang kedua, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. D. Artikel ilmiah. Tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Yang ketiga, ada publikasi buku teks belajar, yaitu berupa buku pengayaan atau pedoman guru dan kepala sekolah. Publikasi ilmiah pada kelompok ini terbagi atas buku pelajaran, yaitu berisikan pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran. Yang kedua, ada modul atau diklat pembelajaran. Modul berisikan materi pembelajaran dan disajikan dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, ada buku dalam bidang pembelajaran. Yang keempat, ada karya terjemahan. Yang kelima, ada buku pedoman guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, karya inovatif untuk mewujudkan lingkungan dan pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Samsul 2021 mengatakan bahwa karya inovatif pada program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB merupakan suatu karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan atau modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains atau teknologi, dan seni. Karya yang bersifat pengembangan atau modifikasi atau penemuan baru sebagai kontribusi guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, yaitu berbentuk membuat karya seni, menciptakan karya di bidang sains yang dapat dimodifikasi oleh siswa, mengembangkan model pembelajaran yang atraktif, efektif, dan kreatif. Sedangkan menurut Yayah Rashid, karya inovatif mencakup hal-hal seperti penemuan teknologi tepat guna, penemuan atau menciptakan karya seni, membuat modifikasi alat pembelajaran, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar soal dan sejenisnya. Yang keempat, pada pembahasan ini yaitu materinya adalah analisis penilaian kinerja guru. Nah, di sini kualitas pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh kinerja guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu cermin peningkatan mutu pengajar di sekolah adalah keaktifan guru dalam meningkatkan mutu lulusan produktif. Kinerja guru yang tinggi akan menghasilkan ilmu dan karakter dalam pembelajaran yang berkualitas. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah pelaksanaan kerja. Kinerja dan hasil kerja yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Antara lain adanya tujuan, kuantitas, kualitas, efisiensi. Kinerja mengajar seorang guru, di sisi lain adalah kemampuan guru untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Nah, di sini guru merupakan faktor yang sangat dominan dan terpenting dalam pendidikan formal pada umumnya. Jika hasil pengajaran guru tidak baik, maka kualitas pendidikan yang hasilnya juga tidak baik. Menurut Dapis 2007, kinerja dipengaruhi oleh 3 faktor, di antaranya faktor yang pertama yaitu faktor individu yang terdiri dari keterampilan dan keahlian, latar belakang, dan demografi. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis yang terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, motivasi, dan pembelajaran. Faktor yang ketiga yaitu faktor organisasi yang meliputi sumber daya, manajemen, penghargaan, struktur, dan desain kerja. Berikut ini adalah kerangka pengembangan karir guru. Jadi, dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disebut PKB adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan guru sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitasnya. PKB ini merupakan tuntutan peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Bentuk PKB meliputi unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dengan PKB diharapkan akan terwujud guru yang profesional dan memiliki ilmu pengetahuan yang kuat dan memiliki kepribadian yang matang, kuat, dan seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang mengerti dan kurang berkenan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau YouTube gitu.